Siapa sajakah pemain yang paling bersinar di Liga Serie A musim lalu? Mari saksikan selengkapnya hanya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Yo 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 yo. Ya. Setpiecer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Setpiecer. Malam Setpiecer. Dengan opening yang cukup shocking tadi ya. Kita kembali lagi mengejutkan pentas YouTube dengan siaran-siaran yang berkualitas, tentunya pasti dong, harus dong. Apa kabar aja? Serunya nih, baik-baik, sehat. Semoga lu dan teman-teman Setpiecer juga sehat ya semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, okay. Malam ini, kalau kemarin kita bikin edisi pemain terburuk di IPL versi Setpiece. Yoi. Malam ini kita mau bikin pemain terbaik Serie A versi Setpiece. Wis, iya. Kalau gilirannya Serie A kita pilih yang terbaik ya. Kalau IPL yang terburuk kemarin dan iya, mudah-mudahan kita pilih pemain terburuk Serie A kayak apa itu, bro? Iya, bisa banyak, bisa nggak cukup 11 ya. Ini ngeselin banget sih. Baru juga sabar Setpiecer, ini cuma gimmick. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa ya, siapin dulu kopi, cemilannya, tehnya ya bro ya. Yoi. Karena kita akan bahas nih menarik kurang lebih 20 menit. Yoi, siapin ya. Jangan lupa like dan subscribe dan tonton video ini sampai habis. Nah, kalau mau komen, silakan komen. Mau caci maki, silakan, kita bebas. Oke, karena kita juga harus ngomong aja. Iya. Oke. Nah, kalau kita bahas pemain terbaik Serie A, bro, ya, tentunya yang terbaik bukan berarti semuanya ini dari tim juara ya, bukan berarti ya. Ada juga pemain yang punya kontribusi besar buat tim meskipun nggak juara nih. Yoi dong. Karena kalau pemain terbaik ini memang kita ngelihat dari yang baik-baik ya. Yang kalau nyebrang ke jalan permisi. Tengok kanan kiri. Nah, okay, ada 3 faktor penilaian Setpiece untuk apa yang menjadi terbaik ya yang kali ini. Yes, karena mungkin bahkan ada nama yang mungkin Setpiecer nggak familiar ya, bro ya. Mungkin. Iya dong, mungkin nggak familiar. Jadi lu harus jelasin nih faktor penilaiannya apa, bro. Karena kalau kita ngomongin faktor-faktor Serie A ini, yang pertama lu bilang tadi mungkin ada nama-nama yang tidak familiar. Mungkin juga bagi sebagian penggemar sepak bola layar kaca tidak mengenalinya karena ini di Liga Serie A ya. Makanya kesempatan ini juga bagi gua juga ngenalin nih pemain-pemain Serie A ke milenial dan GZ yang tidak nonton Serie A ya. Ayo kita nonton Serie A bareng-bareng. Nah, ada 3 faktor. Yang pertama statistik ya, misal jumlah gol, assist, blocks, tackle dan lain-lain atau saves ya kalau untuk kiper. Oke, yang kedua performa pemain sepanjang musim. Jadi performa nggak dari 1-2 pertandingan doang, tapi sepanjang musim. Misalnya nih, si pemain memberikan kontribusi yang besar buat tim di sepanjang musim lalu. Nah, yang terakhir apa aja? Yang terakhir kayaknya kita sama lah, ekspektasi dan harga pemain. Misalkan pemain yang dibeli bisa langsung nyetel atau enggak, dan gimana dampaknya signifikan atau enggak buat tim itu, ya kan? Oke. Nah, tapi kalau kemarin kita susun formasi 4-4-2 di IPL, kalau di Serie A kita susun formasi yang lebih defensif lah ya. 4-2-3-1 nih, 4-2-3-1. Oke. Nah, kita mulai dari posisi kiper, Reja. Wah, menarik nih. Nah, siapa kiper andalan lu di Serie A? Sebelum kita masuk ya, kiper andalan lu di Serie A sepanjang sejarah. Oh, kiper andalan Serie A sepanjang sejarah banyak karena menurut gua Serie A itu gudangnya kiper ya. Nggak pernah ada yang jelek lah, nggak pernah ada yang jelek lah. Ya gitu ya, banyak sih. Kalau kiper hampir semua kiper Serie A gua suka, bahkan sampai tim-tim lapis kedua ya. Sama. Itu gue suka ya, nggak hanya tim papan atas kayak Milan, Juve, Inter, Lazio, enggak, tapi tim-tim tengahnya pun gue suka. Karena luar biasa tuh. Nah, kalau di edisi ini, gue pasti harus pilih Mike Maignan. Ya kan, AC Milan. Ya kan? Dari tim juara dulu ya nih, dari tim juara dulu dong. Pastilah, ya kan, karena kita tahu. Mike Maignan ini salah satu kesuksesan Milan ya musim ini.
dia bisa dengan sangat baik menutup kepergian si Donnarumma, Dolar ya kan? rumah, dolar Donnarumma, ya rumah. kan? Nah, kita tahu Milan sama Napoli ini adalah dua tim yang kebobolannya paling sedikit tuh di Serie A dengan 31 gol. Oh gitu Gitu. ya? Dan Oh, yoi, oh. kalau gua nggak salah beda satu lah. Inter tuh 3-2 ya, tapi Wih, 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 Napoli wih, wih, sama wih, wih, Milan wih, wih. 3-1. Iya, Nah, iya, iya, Maignan iya, sendiri iya. adalah kiper dengan statistik clean sheet. Kalau kita ngomongin clean sheet itu paling banyak, 17 Hmm, kali clean sheet tuh. 17 kali 17 clean kali sheet. clean sheet. 17 Dalam kali clean sepanjang sheet. musim ya? Yes, mengungguli Oke. kipernya Inter dan kipernya Roma, Handanovic dan Hmm, Patricio yang bikin 15 hmm. kali clean sheet. Iya, iya, iya. Dan Maignan kita tahu kemarin meraih penghargaan kiper terbaik Serie A. Nah, Yes, tapi yes, menurut yes. gua fans Milan sangat lega ya rasanya Donnarumma itu pergi gitu ya. Kemudian sosok penggantinya seperti hero nih, Maignan. Tapi memang AC Milan ini dari dulu memang lekat dengan kiper-kiper luar biasa ya bro ya. Tanpa ada Dida ya, Sebastian Dida, Yeah. terus Sebastiano Rossi, Christian Abbiati. Waduh, luar biasa. Emang sekarang Mike Maignan, mantap. Yes. Untuk back nih ya, gue mau pilih salah satu nih ya. Nah, coba back kiri dong, back kiri. Kita mulai dari kiri ya, dulu kayak baca buku, mulai dari kiri ke kanan. Nah, itu Theo Hernandez bro, masih dari tim juara. Milan masih lagi dari tim nih. juara. Masih Milan dari tim lagi. juara karena perannya luar biasa. Theo Hernandez ini memegang peranan penting dalam skema permainan AC Milan di musim lalu. Theo ini kerap membantu lini serang AC Milan. Ya, sebagaimana layaknya seorang fullback ya, memang kebanyakan fullback zaman sekarang memang cenderung lebih ofensif dan agresif ya. Dan ini terjadi di Theo Hernandez. Gue beberapa kali nonton di derbynya Milan, AC Milan melawan Inter Milan, memang Theo Hernandez memberikan lebih dominan daripada sayap-sayapnya AC Milan. Lebih penting. Link up play-nya dengan Leao di sisi kiri benar-benar sangat berbahaya Mas Bro. Nah, dia mencatat 5 gol dan 6 assist dalam gila ya untuk seorang fullback sepanjang ya. musim ini. Iya, sepanjang musim ini ada 5 gol dan untuk fullback luar biasa. Nah, ini yang membuat dia dipercaya oleh sebagai starter di timnas Prancis, Bro. Nah, dalam ajang Nation League yang bisa kita tonton sekarang. Luar biasa. Ya. Masih dari tim juara ya. Masih dari tim juara Theo Hernandez. Iniin lah, bro. Sekarang gue coba akan pick center back tapi bukan dari tim juara. Nah, ini yang menarik nih. Ini namanya mungkin masih asing di kalangan pecinta sepak bola ya, tapi kalau di Serie A rasanya yang nonton Serie A musim ini pasti tahu Gleison Bremer. Ya, ini dari Torino ya. Nah, mungkin banyak yang asing gitu ya. Nah, Bremer ini meraih predikat back terbaik Serie A musim ini loh. Ya. Yoi. Pemain bertahan terbaik ya, dapat trofi itu ya berarti ya dia. Betul. Ini penampilannya gemilang sekali bersama Torino, pemain Brazil ini. Dia mencatat jumlah blok terbanyak dan intercept terbanyak kedua musim ini di Serie A. Gitu ya. Jadi kalau lu suka nonton Serie A, itu menarik melihat dia seperti melihat kalau dulu tuh waktu Koulibaly belum terkenal, banyak kita nonton, ini keren nih back nih, ya kan. Nah, sama tuh kayak kita nonton Bremer sekarang, gitu. Dan sekarang rasanya dia jadi incaran beberapa klub top Eropa ya di bursa transfer musim panas ini. Gue nggak yakin juga dia akan stay di Torino. Sudah cukup lama ya Jaya center back asal Brazil bisa mendunia ya. Terakhir gua ingat itu Lucio, bro. Iya, ada Thiago Silva. Lucio ya kan. Tapi Thiago Silva yang dulu ya, bro. Thiago Silva yang dulu ya. Nah, kalau lu harus milih tandemnya siapa kira-kira tuh? Ya, kalau gua sih karena memang agak dekat sejarahnya dengan AC Milan, maka gua akan memilih dari Milan lagi, bro. Dari Milan lagi. Gimana sih? Dari Milan lagi nih. Udah 3 kali gua kasih kesempatan. Iya. Soalnya gua suka sama sosok yang satu ini. Terlepas dari dia Milan atau enggak ya. Fikayo Tomori, bro. Fikayo Tomori. Ya, jangan-jangan karena dia pemain Chelsea nih. Dari Akademi Chelsea. Akademi Chelsea, lu tahu aja. Gue mau menyembunyikan sebenarnya identitas biru gue sebenarnya, tapi ketahuan.
Tapi yang menarik bro, Tomori ini Nah, kan menjadi pilar penting di AC Milan, iya, ya kan, iya. Lalu dia pemain lulusan akademi Chelsea yang kemarin katanya generasi akademi yang baik lah ya. Ada Tomori, ya. ada Tammy Abraham dan lain-lain. Hmm, Walaupun dia gagal menembus tim utama Chelsea dan Chelsea ya. pindah ke Milan, tapi dia merupakan pemain AC Milan dengan penampilan yang terbanyak di Serie A. Ya, Yoi. dia hadir dalam 31 laga atau selama 2.720 menit bermain. Ini menyamai rekor lama bermain dari Thiago Silva, bro, di musim 2010-2011 ketika membawa AC Milan Oh, menjadi Scudetto. waktu Milan Scudetto juga ya. Iya, kayak gitu. Ah, Jadi seniornya Thiago Silva kan pernah di Milan, terus Scudetto, lalu ke Chelsea. Nah, dia dari Chelsea ke Milan. hmm. Nah, Ya, dia juga kalau gue pemain lihat kunci. Tomori ini luar biasa memang bro musim ini. Ya, Yoi. maksudnya itu salah satu juga kenapa Milan bisa kebobolan paling sedikit ya. Lu Jadi lihat deh ada. statistiknya, bro. Lu lihat statistiknya Nah, deh. Kayak gitu. Kan kalau kita dalam riset mencari materi ini kemarin ada tingkat kesuksesan luar biasa dari ya. 44 tackle dilakukan oleh Tomori sendiri, bro. Dari 44 itu tingkat keberhasilan tackle-nya itu sekitar 60,3%. 23 blok dan 77 sapuan ya. Sapuan ini sweep ya. Dan 45 intercept. Ini membuktikan betapa sentralnya Tomori untuk AC Milan di musim kemarin. Gitu, bro. Iya. Iya. Dan Tomori ini passingnya juga bagus ya. Passingnya juga bagus. Iya, dia juga setelah melakukan intercept, setelah melakukan tackle dan memenangkan bola, dia juga langsung passing ke pemain tengah atau pemain depan dengan akurat. Kayak gitu. Yeah. Jadi nggak hanya sekedar memenangkan bola tapi kemana kayak gitu. Dia juga setelah melakukan tugasnya memenangkan bola juga melakukan passing dengan akurat. Kayak gitu. Dia mencatat 88% keberhasilan passing selama musim lalu. Jumlah yang jumlah yang signifikan untuk seorang back ya. Iya. Gitu. Nah ini sorry nih set piecer, kita banyak ngomongin data ya, karena di tempat sebelah kan bilang kalau lu ngomongin bola nggak usah ngomongin data, lu nonton bola, ya kan. Tapi rasanya nggak afdol ya kan, kalau di set piece lengkap lah, ya kan. Nah kita bicara fakta, tapi harus ada dasarnya juga. Saintifik ya kan? Saintifik, iya kan, nggak cuma ngomong doang. Riset dong. Gitu. Ya. Riset. Nah, kalau gua pick back kanan ya, back kanannya, gue coba akan pick 4 besar juga nih, tim 4 besar juga, pemain Napoli Giovanni Di Lorenzo. Ya. Giovanni Di Lorenzo. Nah, Lorenzo ini nyaris nggak tergantikan bro di Napoli sepanjang musim. Ya, dan Lorenzo ini juga kita tahu menjadi faktor kunci juga kenapa Napoli juga bisa mencatatkan kebobolan paling sedikit ya sama AC Milan gitu. Dan mirip lah, jadi Napoli ini ketika menyerang dia sering melakukan overlapping juga, sering naik gitu ya, dan atribut passingnya bagus, persentase passingnya bagus, based on data kita 88% persentase passingnya, dan dia mencatatkan 5 kali assist musim ini ya. Jadi menurut gua di Lorenzo bisa melengkapi susunan pemain belakang kita tuh tadi ya, dari mulai Theo Hernandez, Gleison Bremer, Fikayo Tomori, dan Giovanni Di Lorenzo. Gimana menurut set piecer? Keren nggak susunan formasi pemain belakang kita nih? Atau kira-kira ada pemain belakang yang menurut lo harusnya masuk? Ya, betul. Ya dong, harus ikut komen dong. Kan kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi, jangan lupa. Ini lini belakang masih didominasi oleh pemain dari Scudetto, bro. Nah, kita mau tim juara. Kita mau masuk ke tengah nih, agak mulai berkurang nih, bro. Agak mulai berkurang nih. Kalau untuk maksud lu tim juara nggak punya kreativitas, maksud lu? Bukan. Ini agak kalau lini tengah berkurang. Agak kurang tato maksud gua, bro. Agak kurang tato. Karena untuk pemain nomor 6 ya, untuk central midfielder pemain nomor 6 ini gua memilih sosok yang menurut gua keren, yang main di kota Milan juga. Namun dia tidak bermain untuk AC Milan. Dia bermain untuk Inter Milan ya, yaitu Marcelo Brozovic. Ini Marcelo Brozovic ini ini adalah salah satu pemain yang kurang mendapat spotlight kalau gua
pikir ya, kalau gue pikir, padahal kontribusinya itu cukup besar untuk Inter. Ya, jadi Brozovic ini mampu menjadi penyeimbang di lini tengah Inter ketika menyerang dan bertahan. Nah, dia juga mencatat akurasi passing yang tinggi, bukan paling tinggi gue rasa. Tingginya tuh di atas rata-rata, yaitu sekitar 93% bro untuk passing. Jadi sekitar ada 10 passing, dia itu hampir 9 passingnya akurat, satunya gagal. Kayak gitu. Jadi luar biasa. Nah, dia juga tampil reguler di tim intinya Inter Milan dalam 35 laga di Serie A di musim ini, dan membuktikan bahwa vital sekali peran Brozovic ini untuk Inter. Nah, pada akhirnya PSSI-nya Italia siapa bro? Namanya bro? FIGC memilih Brozovic untuk meraih penghargaan gelandang terbaik Serie A mungkin. Musim ini. Nah, memang Brozovic ini ini banget bro, vital banget. Jadi kalau Inter main tanpa Brozovic tuh lemah langsung. Jadi ini memang ibaratnya setuju gua, dia kurang dapat spotlight kayak dulu Kante ya. Gitu. Brozovic ini vital banget, dan sekarang juga banyak diincar oleh mana-mana, tapi rasanya dia udah perpanjangan kontrak dengan Inter ya. Aman gitu. Aman di Inter ya. Memang ini luar biasa ya, dan makanya dia diberikan pemain tengah terbaik Serie A. Ya kan? Nah, kalau gue coba pilih tandemnya di formasi 4-2-3-1, mungkin untuk central midfield-nya gue akan pilih SMS. Sergej Milinkovic-Savic Lazio, ya kan? Nah, service tadi. Ya, karena SMS dengan Lazio ya sudah kita tahu ya, juga nggak hanya musim ini, sudah beberapa musim juga. Dan musim ini dia juga jadi pemain kunci Lazio, bisa fasih memerankan peran role box to box ya kan, dan sudah sering banget diincar klub-klub besar ya, kayak MU ya udah berapa kali juga pengen SMS, Inter gitu ya. Nah, SMS ini kita tahu secara fisik dia kuat, untuk duel, kemampuan attackingnya juga bagus gitu ya. Dan musim ini dia bikin sebagai pemain tengah ya, dia bikin 11 gol dan 11 assist. Produktif produktif banget, dan dia adalah salah satu kunci dalam skema Sarri-Ball. Sarri-Ball. Ini kayak di Lazio perannya mirip-mirip Roberto Mancini nggak sih dulu bro? Benar. Tapi Mancini mungkin sedikit lebih nyerang ya. Kalau ini bukan nyerang ya, nggak terlalu menyerang ya? Menyerang, tapi SMS itu bisa juga berduel. Kalau Mancini kan modelnya model ini ya, maestro ya. Maestro gitu. Nah, kalau 4-2-3-1 siapa kira-kira pemain tengah satu lagi nih bro? Kalau gua ya balik lagi ke Milan bro. Thierry Angri-nya Liga Italia Serie A, yaitu Rafael Leao katanya bro. Rafael Leao yang disebut-sebut sebagai the new Thierry Angri ya, menjadi salah satu kunci kesuksesan AC Milan untuk meraih Scudetto di musim ini. Leao tuh mencatat 11 gol, terbanyak bersama Giroud tuh bro, dan 10 assist. Dan 10 assist untuk Milan di musim ini. Secara statistik juga menjadi pemain yang sukses melakukan dribbling paling sukses bro di antara semua pemain lain di Serie A, yaitu dengan catatan 98 kali berhasil. Nah, kelebihan Rafael Leao ini dalam dribbling ini yang membuat Milan bisa memecah kebuntuan ketika dalam situasi deadlock. Dan di beberapa pertandingan terakhirnya Milan nih, Leo sering jadi penentu ya. Karena asis-asisnya dari sisi kiri. Dan akhirnya juga menjadi pemain terbaik Serie A juga bro. Kayak gitu. Dan masih muda ya. Masih muda. Ya. Dari Milan nih. Nah, kalau gua coba pick satu pemain di belakang striker ya. Gue coba akan pick sebagai IMF-nya ini Hakan Çalhanoğlu dari Inter. Ini Çalhanoğlu juga salah satu pilar penting Inter di Serie A musim ini ya.
dia berhasil mengemban sebagai pemain yang ada di belakang dua striker, tapi juga ikut mendampingi saat timnya main defensif. Karena kita tahu Inter main high pressing musim ini, dan Çalhanoğlu bisa memainkan dua role itu sebenarnya, baik secara menyerang ataupun bertahan. Dia berhasil bikin 7 gol dan 12 assist musim ini, gitu ya. Mencatatkan 76 key passes, ya, terbanyak kedua kalau di Serie A setelah Gerard Deulofeu dengan 78 key passes. Nah, ini membuktikan, maksud gue, kreativitas Çalhanoğlu sangat vital untuk Inter. Dan Inter gue bilang sangat beruntung setelah kepergian Eriksen ya, yang waktu itu memang karena kondisi kesehatan nggak bisa main di Serie A, nggak bisa lanjut. Inter bisa dapat gratis Hakan Çalhanoğlu dari AC Milan gitu, dan gratis gitu ya, gratis. Jadi ini nyetel di musim pertamanya langsung sangat nyetel, ya, langsung sangat nyetel, dan beberapa kali menjadi penentu sih gitu. Ini luar biasa. Çalhanoğlu ya. Çalhanoğlu ini dari negara mana sih? Namanya agak sulit di Turki bro. Nah, Turki. Iya. Dan di musim pertamanya setelah cetak gol dia langsung cium logo Inter. Hal yang jarang dilakukan oleh pemain yang baru aja nyebrang biasanya. Tapi memang di Inter ini banyak pemain di Inter banyak pemain Turki yang sukses ya. Okan Buruk, Emre Can lagi, Emre Belözoğlu ya. Emre Belözoğlu. Ini namanya agak-agak mirip kan Çalhanoğlu. Yang pasti dikenal tuh Hakan Şükür. Jadi Inter sama Turki ini memang dekat tuh kayaknya. Iya. Nah, kalau lu pilih right wingnya siapa nih bro? Gue pilih dari tim mediocre sekarang bro, dari tim Sassuolo. Oh, gue tahu nih. Iya kan? Siapa? Berardi pastilah. Pasti. Domenico Berardi, pemain dari Sassuolo. Berardi ini menjadi pemain kunci juga pada tim Sassuolo di musim ini, meskipun hanya finish di peringkat 11, tapi kalau secara individual Berardi ini memiliki kontribusi yang sangat besar. Berardi is the man ya. Dia is the main man di permainannya Sassuolo. Dia mengkoleksi 14 assist di Serie A dan merupakan terbanyak dibandingkan pemain lain di Serie A, 14 assist, dan juga sangat-sangat produktif dengan 15 gol. Berardi juga menyumbang kontribusi 29 gol untuk Sassuolo pada total sepanjang musim di permainan Serie A, bro. Iya, Berardi ini sering jadi momok juga buat tim-tim besar sebenarnya. Iya. Ntar pindah kayaknya. Ini udah lama diincar tim-tim papan atas Serie A, cuma nggak gerak-gerak nih. Kayaknya udah di comfort zone nih Berardi nih. Iya. Sebelum lu menyebutkan pemain terakhir, bro, gue kemarin tadi baca lu dengar tadi ngomongin Christian Eriksen ya. Mau ke MU free transfer katanya, bro. Masa sih? Iya, mau ke MU kan free transfer. Kalau free transfer ya nggak apa-apa. Nanti kita bahas tuh. Emang dulu Eriksen sempat di eranya Ten Hag di Ajax? Enggak kan? Eriksen sempat di Ajax sih. Eriksen sempat di Ajax. Tapi gue nggak tahu di era Ten Hag atau nggak. Cuma kayaknya nggak di era Ten Hag deh. Ada beberapa materi konten YouTube yang udah juga mulai membahas tuh bahwa Eriksen tuh mau free transfer ke MU. Nanti kita bahas tuh, bro, bersama fanbase MU ya. Oke. Nah, untuk posisi pamungkas nih, bro, di striker lapis utama nih siapa yang lu pilih dari sekian banyak penyerang di Serie A, bro? Nah, untuk striker nih, karena lu udah milih Liao tadi di left wing dan right wingnya Berardi ya. Mau nggak mau ya gue harus pilih striker ini nih ya, Ciro Immobile. Nah, Immobile. Ada lagunya. Nah, Immobile ini nggak ada yang ragukan ketajamannya lah kalau di Serie A ya. Di Serie A loh ya, catat di Serie A. Ya kan, banyak yang bilang bahwa Immobile ini terlahir untuk Lazio, terlahir untuk Serie A, gitu ya. Karena musim ini lu bayangin dia cetak 27 gol di Serie A, dan ini bukan perkara mudah loh ya, dia konsisten, ya kan, dia cetak 27 gol musim ini, dan Immobile ini luar biasa bro, karena dia sepanjang karirnya di Serie A berhasil 4 kali meraih gelar Capocannonieri atau pencetak gol terbanyak ya, gitu ya. Golden Boots. Yes. Iya, dia pernah di 2013-14 waktu masih sama Torino. Kemudian dia bikin 22 gol. Kemudian di 17-18 29 gol.
Wih, dan waktu itu jadi top skor Serie A bareng Icardi ya. Icardi. Kemudian Inter. di 2019-2020 dia top skor juga dengan Lazio. 36 gol, lo bayangin tuh. 36 gol. Ya, Satu minggu 1 gol ya. Satu match 1 gol itu. Satu match 1 gol. Bahkan Ronaldo pun nggak bisa bikin 36 gol di Serie A. Hati-hati. Ya kan? Nah, di Serie A. Di Serie A ya. Nah, dengan dia sebagai kanonieri musim ini, dia masuk jajaran elit pencetak gol di Serie A ya. Dia satu-satunya pemain Italia, bro. Satu-satunya pemain Italia ya yang bisa meraih 4 kali top skor di Serie A. Gitu ya. Dia mengungguli nama-nama lawas kayak Giuseppe Meazza, Gigi Riva, sampai juga ini ya. Sampai Beppe Signori. Lewat gitu. Nah, Immobile cuma kalah sama satu orang, itu legendanya Milan, tapi bukan pemain Italia, Gunnar Nordahl, kalau gue nggak salah Swedia ya. Swedia. Oh, Swedia. Nah, pemain Swedia, dia bisa 5 kali top skor. Jadi Immobile menurut gue luar biasa, memang tercipta untuk Serie A Immobile ini. Betul, gitu, Lazio. Nah, Servicer itu tadi best 11 kita jelasin satu persatu. Nah, ulangi lagi coba aja kita recap nanti nih, Ja. Oke, kalau kita tadi pakai formasi 4-2-3-1 ya. Yes. Ya, dari kiper tadi kita udah pilih Mike Maignan, kipernya AC Milan, ya kan? Kemudian di lini belakang untuk central defender kita pilih Fikayo Tomori dari Milan dan Gleison Bremer dari Torino. Ya. Sementara di kiri dan kanannya itu Theo Hernandez dari AC Milan dan kanannya kita pick tadi Giovanni Di Lorenzo dari Napoli ya. Betul. Kemudian di lini tengah tentunya ada kehadiran Marcelo Brozovic dari Inter dan Sergej Milenkovic-Savic SMS dari Lazio. Lazio. Kemudian di depannya ada Hakan Çalhanoğlu ya dari Inter Milan. Ya, sementara di sisi wing tadi kita pick Rafael Leao dari AC Milan di sisi kiri dan di sisi kanan Domenico Berardi dari Sassuolo. Yes, dan di posisi striker tentunya kita pilih striker Italia Ciro Immobile. Yes. Wih, best 11 Serie A versi set piece. Ini dari lengkap ya, dari tim juara, dari kota Milan, dua-duanya ada, Sassuolo, Napoli, Lazio. Tapi ada satu klub yang nggak kesebut nih kayaknya, bro ya. Masa sih? Kayaknya udah semua, bro. Ya udah tontonlah video ini ya. Siap. Silakan tonton. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen versi best 11 versi kamu sendiri untuk Serie A musim lalu. Oke. Sampai ketemu set piece. Semuanya fans sepak bola. Jangan lupa like dan subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpicer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.